Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jokes Kripto dan Saham di sini. Nah teman-teman ya, udah lama banget nih kita nggak bikin konten ya teman-teman. Nah jadi karena ada beberapa kesibukan pastinya ya, terus juga kita kemarin ada ya pokoknya ada beberapa kesibukan lah. Nah jadi kembali lagi di sini kita bakalan update tentang Bitcoin lagi teman-teman ya. Nah ini kita udah lama nggak update, sekarang kita mau coba untuk update harga Bitcoin gitu ya. Nah, kita juga udah lama nggak trading secara online ataupun juga dari YouTube gitu. Nah, makanya kita tradingnya biasanya itu share-share itu melalui grup Telegram. Nah, grup Telegramnya itu ada di deskripsi. Teman-teman bisa langsung join aja ya. Link grupnya ada di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman bisa langsung join dan bergabung ya. Ada dua tuh grupnya. Nah, untuk ngintip-ngintip dulu harga Bitcoin sekarang. Di sini harganya kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia. Ini adalah harga Bitcoin ya. Nah, ini untuk harganya sekarang di 29,68. Kita akan bahas lebih lanjut nanti untuk Bitcoin ini. Nah, sekarang kita mau coba untuk lihat dulu untuk harga IDR-nya 439 juta. Dan crypto fear and greed-nya di sini netral 50. Ingat rumusnya teman-teman, semakin dia turun semakin bagus untuk dibeli, ataupun juga semakin dia ini fear ataupun juga takut gitu, ketakutan gitu ya, itu semakin bagus untuk dibeli. Nah, jadi memang konsepnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya indeks yang menunjukkan ke angka yang kelemahan atau juga ke kiri gitu ya, kalian bisa membeli Bitcoin ya seberapapun itu lah ya, dicicil-cicil sampai angkanya menunjukkan ke angka sekitar 16-an gitu teman-teman ya. Nah terus kalau mau jualnya nanti ketika udah di sebelah kanan atau juga di greedy gitu ya. Nah itu dia fungsinya dari Fear and Greed Index gitu ya. Terus di sini untuk crypto bubble sendiri ya kalian bisa lihat lah market cap daily-nya Bitcoin turun 2,9%, dan di sini ada banyak juga koin-koin yang tadinya naik ya ataupun yang tadinya itu tinggi banget sekarang ke bawah arus sama Bitcoin, jadi dia turun dulu. Nah untuk ini teman-teman ya, untuk weekly-nya di sini yang megang tuh Mas XDC, MKR, TWT, dan ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Nah, ini top 100 ya. Jadi beginilah keadaannya. Untuk news hari ini ada dua, yaitu yang hack ya, ada yang di Jerman dan ini bukan untuk USDT. Ini dari info bisnis Celimet. Satu lagi, ini dia sih, ini dia yang cabai consumer confidence, ini yang jam 9 nanti, dan ini wajib diwaspadai teman-teman yang jam 9 ya, karena ya bisa dibilang ini sebuah event gede dan ini impactnya bakalan besar ke market. Oke, untuk sekarang yang terbaru ini koin Twitter ya, koin Twitter, logo Twitter udah berganti jadi X ya, yang tadinya gambar burung gitu. Nah, tahulah kalian kenapa Twitter itu ganti X gitu ya, karena yang punya kan sekarang Elon Musk gitu. Terus karena yang punya Elon Musk ya, pokoknya banyak deh cara-cara dia untuk bisa menghasilkan uang. Salah satunya sekarang centang biru ataupun juga centang verified itu bisa dibeli di Twitter ya. Nah, karena mungkin dia punya perusahaan SpaceX, nah yaitu mungkin inovasinya dari situ, maka dia ya pokoknya semuanya dijadikan X gitu ya. Kalau Tesla tuh cuma huruf T gitu, kalau SpaceX huruf X gitu-gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita mau baca dari berita yang pertama terlebih dahulu di sini dari Bitcoin Magazine. Nah, ini Bitcoin Magazine kita lihat ini tentang berita dari El Salvador 3 jam yang lalu. Nah, ini bisa membayar MACD ya, bisa membayar MACD dengan Bitcoin. Ini hanya berlaku di El Salvador, teman-teman. Oke. Terus di sini kita lihat nih ya. Oke, di sini dari ini dari mana sih ini? Oke, Fundstrat Global Advisor.
Bitcoin dapat melonjak menjadi 180.000 sebelum tahun depan berkurang setengahnya karena ETF BlackRock akan mendorong permintaan. Dan jangan lupa teman-teman ya, walaupun ini apa namanya ini, walaupun BlackRock itu akan memborong Bitcoin, namun kita nanti akan lihat ya kepemilikan Bitcoin. Ya, itu pokoknya ada berapa persennya nanti itu lengkap sih sebenarnya. Nah ini dia, kalian bisa lihat ini Bitcoin halving dan banyak banget sih. Kalau misalnya kalian mau baca-baca beritanya sendiri silahkan gitu ya. Ini banyak berita-berita terupdate gini, sama aja sih dari website guru juga kurang lebih seperti itu. Dana Moneter Internasional mengatakan penting untuk tidak memberikan kripto mata uang resmi atau status alat pembayaran yang sah. Nah, sepertinya ini tidak mendukung bahwasannya kripto menjadi alat pembayaran. Nah, ini dia. Elon Musk, online bank x.com 1999. Wah, keren nih Elon Musk nih. Banyak inovasinya. Pokoknya kalau dia yang punya ya terserah dia lah ya. Dia yang punya ya berarti dia yang ini. Terus nanti kalau teman-teman semuanya kayak misalnya kalian yang sering bikin poster ataupun kalian yang sering bikin kartu nama kan gitu kan, biasanya kan ada Instagram, terus juga ada WhatsApp, logo-logonya gitu ya, terus kalian cantumin juga kontak personnya, itu kan nanti harus diganti juga tuh berarti logo ininya, logo apa namanya, logo Twitter itu jadi X ya, bukan burung lagi. Oke, agak sedikit merumitkan tapi nggak apa-apa. Di sini kita lihat lagi. Ini yang mengerikan nih sebenarnya. Elon Musk ini berani kayak membuat tantangan-tantangan baru. Kemarin dia kayaknya lagi berseteru vs Mark Zuckerberg gitu. Nah, pemilik Meta gitu ya. Elon Musk merebut kembali gelar sebagai orang terkaya di dunia. Memang diakuin sih, memang kaya sih Elon Musk ini. Gak ada lawan, cok. Misalnya dia trading aja bentar gitu ya. Itu trading bentar aja udah memang gak ada obat sih ini. Kita lihat lagi nih, karena kita gak akan mendengarkannya. Elon Musk mengatakan jika dilakukan dengan benar, X akan menjadi setengah dari sistem keuangan global. Wih, ngeri sih ini. Pokoknya Elon Musk ini ingin mencoba untuk menjadikan semua yang dipegang itu menjadi pusat dunia gitu. Jadi suatu waktu lihatlah ya, Tesla ini bakalan menguasai pasar mobil gitu. Nah, kembali lagi teman-teman ya, di sini kita kembali lagi ke bagian ini adalah chartnya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini adalah gambaran dari Bitcoin ya. Ini udah breakdown teman-teman ya. Ini udah nih, kalian bisa lihat nih, dia udah keluar dari zonanya dan ini kemungkinan bakalan kembali lagi ke area paling bawah, dan areanya itu area berapa ya kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Nah, yang dikejar itu adalah garis moving average 200 teman-teman ya. Nah, secara nggak langsung di sini kita bisa gambarkan bahwasanya ini Bitcoin bakalan mengejar bagian moving average 200-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Berarti harusnya sih turun dulu teman-teman ya. Kita hapus dulu deh semuanya biar gampang ya. Nah, ini juga kita sembunyikan dulu. Yang MA50. Oke, kurang lebih seperti ini untuk Bitcoin ya. Nah, terus Bitcoin seperti itu kita lihat nih teman-teman ya. Nah, ini sih, ini kalau garis atasnya sih ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, ini udah topnya banget sih ini. Udah topnya banget. Jadi agak sulit kalau misalnya mau menembus yang bagian situ. Dan kemungkinan ini sih bakalan turun. Dan ini juga kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah bentuk seperti bearish bear div atau juga bearish divergence. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek aja sendiri.
Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah bearish divergence dan ini kemungkinan akan menyentuh terlebih dahulu garis bagian sini, yaitu bisa dibilang ini adalah garis dari trendline, dan juga dia mau menyentuh moving average 200 ya. Jadi ini pokoknya bakalan turun dulu teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi untuk kalian yang mau trading saat ini hati-hati, karena ini bakalan turun terlebih dahulu baru dia naik lagi, atau bahkan bisa saja seperti ini teman-teman ya. Untuk Bitcoin kalian wajib waspadai. Nah ini dia, bahkan bisa turun ke 15 atau 17 ribu lagi teman-teman. Hati-hati aja, apalagi ini banyak FOMO nantinya, dan kemungkinan besar ini bakalan ngedam ya, bisa ngedam dalam teman-teman ya, karena ya itu tadi, kalau misalnya ngedam dalam itu biasanya karena news dan lain-lain. Nah sini deh, ini kuat banget sih ini teman-teman ya, ini kemungkinan sih bakalan ke area sini dulu. Nah ini ke area 25.000 teman-teman ya. Nah ini kita hapus saja dulu, ini area 25.000 atau bahkan ya seperti ini. Nah, kita tunggu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita kalau mau analisa gini sih terserah gitu ya. Nah, yang jelas di sini kita mau nunggu aja ya, apakah dia breakdown nantinya ataukah dia mantul di garis trendline, atau juga nanti ketika menyentuh garis moving average 200 apa yang terjadi. Jadi kita memang betul-betul menunggu tanpa harus menghakimi ini bahwasanya Bitcoin bakalan kesini gitu ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa mengulang ya, membuat seperti yang sebelumnya yaitu falling wedge. Nah kalau misalnya dia bentuk falling wedge lagi, dan ini bisa untuk naik ya. Nah jadi gitu aja sih menurutku untuk Bitcoin ya, kalau dilihat dari garis besarnya. Cuma kalau misalnya kalian trading harian ya, nengok dari time frame kecil kayak 1 day dan lain-lain ya, 1 hours, nah itu biasanya agak ini ya teman-teman ya, agak risk. Nah ini dia, kalau misalnya kalian menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya time frame kecil gitu ya. Ini dia, ini time frame kecilnya seperti ini, dan ini kemungkinan bisa aja nih retest dulu ke area 29.400, namun ini bakalan turun lagi gitu ya. Nah ini indikator begini sih, ganti candle. Ini dia teman-teman, agak lebih berwarna. Oke, jadi gini aja ya. Thank you banget lah yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ini Bitcoin bakalan turun terlebih dahulu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.